Pergi bekerja ke negara lain, meninggalkan kampung halamannya, bahkan juga meninggalkan seluruh keluarganya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang diharapkan jauh lebih baik. Mereka disebut sebagai tenaga kerja Indonesia dan juga mendapat julukan sebagai pahlawan devisa negara. Tetapi apakah yang mereka hasilkan ini semanis julukan itu? Dan bagaimana permasalahan yang mereka dapatkan sehingga akhirnya mereka dipulangkan sebagai pekerja migran bermasalah sosial? Dan bagaimana pemerintah menanggapi hal ini dan usaha apa? Kami akan bahas bersama dengan Anda pemirsa selama 1 jam ke depan dalam dialog khusus. Dan tentu saja di studio hari ini sudah hadir bersama dengan saya 3 narasumber saya. Yang pertama, senang sekali saya bisa memperkenalkan Bapak Insinyur Mustafa Kamal Basa, Kadinas Sosial Jawa Timur. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik ya, Pak ya. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Bawon Adiyitoni, MSI, Kabiru Kesra Jawa Timur. Selamat petang, Pak. Petang. Pak Bawon, segar-segar ini Pak Bawon, Pak Mustafa ini, Pak. Ya, banyak tersentuh air wudhu. Oh, gitu ya, Pak. Oke, baik. Dan yang paling muda nih di sini, oke, adalah Bapak Muhammad Kholili, Ketua SBMI Jawa Timur. SBMI ini pemirsa adalah Serikat Buruh Migran Indonesia, salah satu organisasi sosial atau LSM yang juga konsentrasi penuh untuk membantu para pekerja migran yang bermasalah ini. Baik, kalau kita bicara tentang tenaga kerja Indonesia, atau sekarang mereka punya nama lain lagi adalah pekerja migran bermasalah sosial. Seperti itu ya, Pak ya. Karena dengan segala permasalahan yang ada sampai mereka harus dipulangkan. Sejauh kalau kita tahu bahwa di tahun 2005 pemerintah sudah memberikan bantuan atau mengkoordinir mereka untuk menjadi memiliki pekerjaan lebih baik. Seperti itu, Pak Mustafa. Ya, betul. Jadi memang sejak 2005 itu pemerintah selalu ada masalah ya, tenaga migran. Itu kita juga kembali kepada asalnya, Mbak. Oke, baik, saya stop dulu di situ, kembali pada asalnya. Karena pemirsa, kami ingin mengajak Anda sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Gas gratis, dikasih ongkos pula. Kumpul dulu. Pemulangan TKI bermasalah atau TKIB khususnya dari Malaysia terus berlangsung hingga kini. Pada tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 6.689 TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Mereka tiba di Surabaya dengan menumpang kapal laut atau bus antar provinsi setelah menjalani hukuman di penjara imigrasi Malaysia. Di antara ribuan TKI bermasalah terdapat anak-anak dan bayi. Pada tahun 2009 jumlah anak-anak dan bayi sebanyak 47 orang dan tahun 2010 24 orang. Mereka pulang bersama ibunya dan tidak jarang tidak didampingi ayah si bayi. Pemulangan TKI bermasalah ini memang menjadi dilema bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka umumnya dari keluarga miskin sehingga setiba di tanah air justru semakin tidak berdaya karena tak memiliki penghasilan. Untuk membantu mereka, sejak tahun 2005 pemerintah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif berupa usaha ternak kambing, peracangan atau usaha mandiri lainnya. Sayangnya jumlah yang dibantu jauh dari mencukupi karena jumlahnya hanya 710 orang sejak tahun 2005. APBD Jawa Timur pun baru memberikan perhatian mulai tahun 2011. Ya, demikian permasalahan yang ada dalam mungkin bisa dikatakan lingkungan dari tenaga kerja Indonesia. Pak Mustafa, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, boleh kita flashback sedikit. Sebetulnya mereka-mereka ini dipulangkan dengan kasus kenapa ini, Pak? Apakah hanya karena mereka ilegal atau bermasalah atau bagaimana ini, Pak? Jadi kalau yang dipulangkan itu mesti ada masalah. Iya, betul. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin dipulangkan ya, Pak? Ini makanya kita ditangani TKI B itu yang ada masalah yang tangani dinas sosial. Jadi misalnya itu khususnya dari Malaysia. Di sana dari Malaysia ada 5 shelter yang ada itu pemerintah Malaysia, misalnya Tanjung Pinang dan yang lain-lainnya itu. Baru Indonesia Kementerian Sosial memulangkan ke daerah asalnya khususnya di Jawa Timur. Nah, ini sebetulnya harusnya ini sejak tahun 2005 itu sudah ada deteksi dini atau intervensi ya, intervensi kita ini karena mereka tenaga migran ini tidak ada persiapan.
ya, kondisi wilayahnya yang sangat miskin, ya, terus ilmunya, skillnya orang itu ya kurang, jadi itu tanpa ada pembinaan, sehingga terjadi masalah-masalah yang Dan itu terjadi karena mereka berangkat secara ilegal tersebut. secara ilegal, dan juga ya ini apa antara komunikasi, karena juga dia itu modalnya ya pas-pasan, dia tidak ada pendidikan pelatihan. Biasanya kan tenaga yang dibutuhkan itu kan sudah ada kriterianya, grade-nya ada. Dari Desnaker, dari Sapajak sudah ada grade-nya. Oh, yang dibutuhkan elektronik, yang dibutuhkan pembantu, dibutuhkan itu kan harusnya masuk pelatihan-pelatihan khusus supaya disesuaikan dengan negara yang akan dituju. Nah, kalau yang migran ini kan asal-asalan saja. Dia tanpa ada bekal, tanpa ada ilmu, tanpa ada kekhususan ilmunya itu, sehingga dia berangkat begitu saja. Nah, di sana juga dengan istilahnya kekhawatiran terus. Dia lari sana lari sini, itu mungkin juga terjadi jual beli ya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini dibeli sana, dibeli sini, sehingga dia akhirnya ada masalah. Rumit sekali tampaknya ya Pak, dan ini seperti kayak rantai setan begitu ya. Betul. Padahal sudah ada sarana, sudah ada wadah yang memang itu legal, ternyata juga ada banyak hal yang menyebabkan mereka akhirnya pergi ke sana ilegal. Oke, kalau kita membicarakan tentang kesalahan, permasalahan mungkin nggak akan ada habisnya. Tapi terima kasih bahwa sejak tahun 2005 pemerintah ini sudah memberikan satu solusi, yaitu memfasilitasi, mungkin bisa dikatakan seperti itu, kepada tenaga kerja Indonesia. Boleh kita tahu Pak, apa saja yang diberikan untuk mereka-mereka ini yang sudah dipulangkan tersebut? Jadi kita untuk ini, kita kalau itu langsung itu memang akan diberikan biaya dan pendampingan. Ya, dari misalnya bermasalah ada trafficking, ada bermasalah yang bermasalah dengan hukum, itu diberikan bantuan untuk sampai ke tujuannya, di rumahnya bertemu dengan keluarga. Diberikan bantuan untuk dipulangkan sampai di tujuan seperti itu. Baik Pak. Dan itu juga setelah itu kita asesmen Mbak. Kira-kira dia kalau di dalam keluarganya kurang, kita asesmen. Itu juga ada pendampingan dari kabupaten. Juga ini Pak Kulit ini biasanya yang mendampingi. Nah, ini untuk 2011 ini kira-kira apa? Karakternya dia mau apa? Mau jualan meracang, mau jualan jamu, mau jualan soto. Nah, kita intervensi di situ, kita beri pelatihan, kita beli stimulan. Nah, stimulannya tidak hanya misalnya dia meracang, juga kita intervensi juga daerah-daerah, harga-harga, misalnya mie jualnya berapa, dikasih ilmu pengetahuan manajemen meracang. Jadi tidak begitu aja dia suruh jualan, harganya berapa, kecap berapa. Nah, ini grosir kita, karena kita juga ada hubungan dengan grosir kayak Alfa, kita berikan sertifikat. Supaya dia belinya tidak terlalu mahal, jualnya juga murah. Nah, ini yang harus kita intervensi. Jangan terus dibelikan pokoknya stimulan, diberikan mau jual berapa, akhirnya enggak balik modal. Akhirnya kembali, karena kembalinya mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik untuk melakukan itu. Nah, di tahun 2011 Provinsi Jatim juga ikut serta untuk membantu. Bantuan dalam bentuk apa dan bagaimana, dan juga apa yang dilakukan oleh LSM untuk membantu, kami akan kembali di Dialog Khusus. Lontong mie. Selera boleh beda. Yang sama mie burung dara. Rebus mie-nya, tiriskan, masukkan telur, bumbu-bumbunya, dan goreng. Lontong mie pangsit, mie kocok. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Terbaik yang kami berikan, setia menemani keluarga Anda. Teknologi
setiap suasana. Saksikan Kokomall Home Shopping di JTV Surabaya. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Tuku marning nang Jayabaya. Mampir Wonokromo tuku beras. Cak ning Surabaya arep ngucapno. Boleh kenalan Cak Ayu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih membahas tentang pekerja migran bermasalah di Jatim dengan perlindungan sosial yang sudah diberikan. Nah, saya mau tanya nih Pak Bawon nih. Pak, di 2011 ini Provinsi Jatim juga ikut memberikan bantuan. Boleh kita tahu Pak, kenapa sih Pak kok mau memberikan bantuan? Padahal ini kan ruwet Pak masalahnya. Kok mau repot-repot gitu Pak kesannya Provinsi Jatim? Ya, saya menggarisbawahi apa yang pernah sering dikatakan Pak Gubernur. Jadi meskipun ruwet segala macam, tapi mereka itu tetap orang, ya, orang beneran, bukan orang-orangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang itu sudah menjadi sebuah kewajiban negara. Jadi yang mereka bermasalah itu juga warga negara yang harus diurus. Jadi beberapa program barangkali yang bisa saya komunikasikan dalam kesempatan ini adalah misalnya satu. Itu pada tahun 2010 Pak Gubernur sudah membentuk kurang lebih 900 koperasi untuk pekerja di Jawa Timur ini. Kemudian kami juga banyak membantu para LSM peduli seperti yang dilakukan oleh Pak Kolili ini juga kami dukung. Jadi segala lini kami masuk, segala lini masuk itu benar. Kalau untuk LSM sendiri ini Pak Kolili, bantuannya sejauh mana? Apakah hanya menerima bantuan dari pemerintah kemudian mengeksplor para TKI itu atau ada pergerakan tersendiri? Ya, ini pentingnya ada sebuah gerakan dari peran serta masyarakat. Jadi praktis itu peran pemerintah sebagai penyelenggara negara itu akan merasa terbantu nanti dengan adanya peran-peran dari organisasi masyarakat atau Orsos atau Serikat Buruh Migran gitu, karena tidak sedikit di antara korban itu justru pengaduannya bukan kepada penyelenggara negara, tetapi kepada kita. Gitu. Nah, kenapa ini? Apa takut ini sama kumisnya Pak Bawon? Jadi gak berani ngadunya langsung ke Provinsi Jatim? Ya, nah jadi ini menurut saya apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, saya berharap sebetulnya ada banyak masyarakat yang bisa terlibat gitu untuk mengurusi buruh migran. Keterlibatan itu sebetulnya tidak hanya semata-mata pada proses penanganan, tetapi kalau bicara kasus tadi, kasus ini sudah banyak sekali. Di tahun 2009 misalkan ada 18.361 TKI yang menjadi korban gitu. Kemudian yang masuk ke kami itu hanya berapa yang kemudian bisa kita proses secara hukum di Polda atau di kabupaten masing-masing gitu. Nah, ini perlu peran serta masyarakat yang perlu ditingkatkan gitu supaya para TKI ini bisa kita cegah gitu, tidak menjadi korban. Dari beberapa ribu yang Anda katakan